Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online kita hari ini bersama kakak Gloria dan teman kakak Kak Theo. dan sama satu lagi kak. Siapa tuh? Oh, Kak Rahel, pemain musik yang selalu nemenin kita di setiap episode. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita harus ngapain dulu Kak Theo? Yang pasti kita harus siap-siap Kak. Kita harus mandi Kak. Ah betul, habis mandi ngapain Kak Theo? Kita harus makan juga biar sehat Kak. Oh iya, dan kita harus pakai baju yang rapi seperti kita ibadah di gereja. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau undang semuanya, kita mau berdoa. Ajak keluarga kalian di rumah, dimanapun kalian berada, yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus yang telah Kau berikan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin ibadah Tuhan Yesus, walaupun ibadah online Tuhan Yesus dari rumah masing-masing Tuhan. Tapi kiranya Tuhan Yesus, hikmat berkat marifat-Mu Tuhan Yesus selalu tercurah atas kami Tuhan Yesus. Berkati kami selalu Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Berkati juga ibadah yang akan kami jalankan ini Tuhan Yesus, agar dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ajak keluarga kalian untuk bersukacita bersama-sama kita semua. Yuk kak. Tepuk tangannya yuk. Tangan yuk katakan. Lebih keras lagi ya, lebih semangat. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Dari awal lagi lebih semangat katakan oh. Oh oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh.
dong. Masih dong, Kak. Mateo masih semangat? Masih, Untuk masih semangat, minggu depan kita akan ketemu lagi ya di ibadah dan jam yang sama. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau semuanya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Yang berdiri boleh duduk. Kita beri sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Lipat tangannya. Yuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tangannya, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk kita menyembah sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk, walaupun di rumah kalian tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gak ada yang diam. Ajak papa mama semuanya. Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk
kesempatan pada hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa beribadah walaupun di rumah Tuhan, tapi kami masih tetap bersyukur atas berkat-Mu yang baru setiap hari Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk sekolah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong urapi kami, urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hikmat, pengertian daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak hari ini di bulan September di minggu pertama. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan sukacita. Oke, sekarang waktunya adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Berarti kalau adik-adik belajar firman Tuhan, sikap yang baik, mendengarkan dengan baik, dan jangan lupa Alkitabnya dipegang. Ajak papa mamanya supaya dibantu untuk membuka Alkitab dan diajarkan oleh papa mama di rumah. Oke, hari ini kakak akan mulai cerita. Dan tema kita di bulan September ini, temanya itu nanti dari minggu pertama sampai minggu keempat. Temanya adalah berseru kepada Tuhan. Apa itu berseru kepada Tuhan? Kita akan belajar. Nah di minggu ini kakak akan cerita mengenai satu cerita yang berhubungan dengan berseru kepada Tuhan. Oke, hari ini kakak ambil cerita firman Tuhan dari kitab Daniel. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Kakak gak akan baca, nanti kalau kakak baca selesainya lama. Nah kakak minta adik-adik ditandai Alkitabnya, minta tolong papa mamanya supaya setelah adik-adik dengar firman Tuhan, adik-adik bisa baca lagi nanti sama papa mama di rumah. Oke, kakak akan cerita apa yang ada ceritanya di dalam kisah Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Kakak akan cerita. Jadi begini, perhatikan baik-baik supaya adik-adik bisa memahami dan bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan seperti yang Tuhan mau. Suatu hari di kerajaan Babel ada seorang raja. Raja ini punya kuasa. Kuasanya itu besar. Dan bahkan banyak orang yang takut kepada dia. Tapi suatu kali ada satu peristiwa yang membuat raja ini takut dan gelisah. Khawatir. Nggak bisa tidur, nggak tenang. Apa sih kira-kira yang membuat dia khawatir? Adik-adik tahu? Karena dia mimpi yang menurut dia aneh. Siapa yang di sini pernah bermimpi? Mungkin mimpinya mimpi yang kamu masih ingat atau nggak ingat. Banyak orang bermimpi, kakak juga bermimpi waktu kita tidur. Nah sama raja ini juga bermimpi. Tapi dia mimpi yang aneh menurut dia. Yang dia gak mengerti, yang membuat dia bingung. Sampai-sampai dia gak bisa tidur. Sampai-sampai dia gelisah. Dia butuh orang yang mengartikan mimpinya. Nah pertanyaannya begini. Kalau kita yang mimpi, kalau kakak yang mimpi atau adik-adik yang mimpi, papa mama tahu gak? Gak mungkin kan? Sama kakak juga waktu kakak bermimpi, gak mungkin adik-adik tahu mimpi kakak. Kan kakak yang ngalami. Tapi karena raja ini gelisah, karena raja ini merasa khawatir dan merasa tidak tenang, dia butuh ada orang yang mengartikan mimpinya. Nah, raja ini ternyata dia punya orang-orang hebat di kerajaannya. Orang-orang hebat ini dikumpulkan, orang-orang pintar ini dikumpulkan untuk mengartikan mimpi raja. Tapi adik-adik tahu nggak? Nggak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi raja ini. Kamu mau tahu siapa nama raja ini? Nama raja ini ditulis di firman Tuhan, namanya Raja Nebukadnezar. Nah suatu kali Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua orang yang ada di kerajaannya. Yang dianggap pintar, yang dianggap hebat, yang dianggap ahli. Tapi dari sebanyak orang yang dikumpulkan, gak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi raja ini. Raja kecewa. Dia bilang kalau gak ada yang bisa mengartikan, nanti kamu saya bunuh. Mereka ketakutan, mereka berusaha dengan cara mereka. Tapi gak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi raja ini. Sampai suatu kali cerita ini
sampai di telinga satu orang yang hebat. Siapa namanya? Daniel. Nah, Daniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Daniel percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dia mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Suatu kali Daniel dengar peristiwa ini, dia dengar bahwa raja sedang bermimpi dan membuat raja gelisah. Sampai suatu kali Daniel diminta oleh raja untuk mengartikan mimpi ini. Daniel tidak langsung mengartikan. Dia nggak langsung tiba-tiba, iya raja, saya bisa, saya tahu arti mimpi raja. Oh enggak, karena Daniel percaya Tuhan, Daniel minta waktu sama raja. Dia bilang gini sama raja itu, raja berikan saya waktu beberapa hari untuk saya dapat mengerti mimpi raja. Nah setelah itu raja setuju, oke, kamu boleh pulang dan pikirkan kira-kira apa arti dari mimpi saya. Nah adik-adik tahu nggak? Daniel kembali ke rumahnya, dia ajak 3 temannya yang sama-sama juga percaya Tuhan, yang sama-sama juga menyembah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, bersama dengan ketiga temannya, Daniel berdoa, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong mereka untuk mengartikan mimpi raja ini. Karena nggak ada satupun orang yang bisa. Dan mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tolong mereka. Adik-adik tahu nggak? Tuhan tolong Daniel dan ketiga temannya, walaupun tidak ada satupun orang yang tahu arti dari mimpi raja, tapi Tuhan kasih tahu kepada Daniel. Sampai akhirnya Daniel kembali kepada raja. Daniel bilang begini kepada raja, raja, sekarang aku tahu apa arti dari mimpi raja. Rajanya mungkin kaget ya, wih yang benar, dari semua orang hanya kamu yang tahu. Apa yang membuat kamu tahu tentang mimpi saya dan artinya? Daniel berkata, bukan saya yang mengartikannya, tapi karena Tuhan yang aku sembah, dia yang memberikan aku semuanya supaya aku mengerti dan bisa mengartikannya kepada raja. Sampai akhirnya Daniel pun membicarakan, mengartikan mimpi-mimpinya kepada raja dan apa maksud dari mimpi itu yang disampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar senang, ada yang bisa mengartikan mimpinya. Dan Tuhan punya rencana kepada Raja Nebukadnezar melalui Daniel. Daniel dipakai Tuhan. Daniel diutus Tuhan untuk bisa mengartikan mimpinya raja. Nah adik-adik, kakak mau ajarkan sesuatu sama adik-adik hari ini. Adik-adik akan belajar sesuatu melalui kisah Daniel ini. Ingat ya, tema tadi kita di bulan September ini adalah berseru kepada Tuhan. Nah, berseru kepada Tuhan artinya meminta sesuatu kepada Tuhan. Melalui apa cara kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Ingat, kita bisa minta sesuatu kepada Tuhan dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Daniel sebelum dia mengartikan mimpi raja, Daniel berdoa dulu, dia pulang dulu, dia berkumpul bersama-sama temannya, dia minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pertolongan, berikan aku hikmat supaya aku bisa mengartikan mimpi raja. Tuhan tolong. Nah bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik belajar apa dari kisah ini? Adik-adik ingat, berseru kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan dulu. Minta Tuhan tolong kamu sebelum kamu melakukan sesuatu. Contohnya sekarang yang gampang. Kalau adik-adik masih sekolah. Mau mulai belajar. Oke? Mau mulai belajar, mau mulai ulangan, mau mulai ujian, mau mulai apapun. Kalau adik-adik tidak mengandalkan Tuhan, artinya adik-adik merasa adik-adik hebat. Adik-adik gak perlu Tuhan lagi. Nah, nanti hasilnya ulangannya bisa jelek. Mungkin bisa gagal. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, ingat Tuhan yang pasti tolong. Kalau Tuhan yang tolong, kamu berhasil atau gagal. Yang pasti berhasil ya. Ingat, Daniel ditolong Tuhan, dia bukan gagal, tapi Daniel berhasil. Sehingga orang mendengar Tuhannya Daniel itu Tuhan yang hebat. Sama, kamu juga begitu. Adik-adik juga begitu. Waktu kamu belajar mengandalkan Tuhan, nanti teman-teman kamu yang gak percaya Tuhan, teman-teman kamu yang gak kenal sama Tuhan akan lihat bahwa Tuhan yang adik-adik sembah, Tuhan yang hebat. Tuhan yang menolong adik-adik di dalam segalanya.
Bahkan nih, seperti Daniel, banyak orang yang gak bisa mengartikan mimpi raja, hanya Daniel karena Daniel mengandalkan Tuhan. Mungkin sama-sama adik-adik, banyak orang yang kesusahan mungkin saat ulangan di sekolah, banyak teman-teman kamu yang kesulitan, tapi karena kamu mengandalkan Tuhan, kamu buktikan bahwa kamu bisa. Dan kamu bisa bukan karena diri kamu sendiri, kamu bisa karena kamu mengandalkan Tuhan. Nah hari ini adik-adik belajar, sama seperti Daniel. Dimulai pertama kali sebelum melakukan apapun, mengandalkan Tuhan. Cara mengandalkan Tuhan itu seperti apa tadi? Berdoa. Berdoa minta pertolongan Tuhan, berdoa minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan tolong. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, dibuat Tuhan berhasil sama seperti Daniel. Mau? Mau berhasil, mau sukses, mau selalu bisa, ingat mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan lupa dalam segala sesuatu bukan karena kamu yang hebat. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu bukan karena kamu yang pintar, tetapi karena kamu ditolong Tuhan. Kalau kamu mikir, aku bisa kak, aku ulangan gak belajar nilaiku 100, hebat gak? Hebat. Tapi kalau Tuhan gak tolong kamu, bisa gak selamanya kamu 100 tanpa belajar, tanpa berdoa? Gak bisa. Tapi karena kamu mengandalkan Tuhan, kamu ditolong Tuhan dan kamu berhasil. Kamu jadi anak yang hebat, menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang dilihat orang hebat, keren. Karena bukan kamu yang keren, karena Tuhan Yesus yang di dalam kamu yang keren. Sehingga kamu juga jadi keren, jadi hebat. Amin. Nah hari ini pelajarannya adalah tetap mengandalkan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan sebelum kamu melakukan aktivitas, sebelum kamu melakukan apapun, ingat sama seperti Daniel, andalin Tuhan. Supaya kalau kamu ketemu hal-hal yang sulit, ketemu hal-hal yang kamu gak bisa, kamu mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Kamu mampu melakukannya karena Tuhan yang tolong kamu. Dan kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang hebat. Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang luar biasa. Nggak ada yang sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhannya sudah selesai. Seperti biasa nih, setelah kita belajar firman Tuhan, kita juga akan belajar satu ayat yang menjadi ayat hafalan adik-adik dari mulai minggu pertama sampai minggu terakhir. Dikasih ayatnya satu, dihafalinnya sebulan ya. Jadi tolong diingat ayat ini supaya adik-adik mengerti firman Tuhan dan adik-adik selalu ingat saat-saat adik-adik membutuhkan Tuhan harus selalu berseru kepada Tuhan. Nah ayat hafalannya dari Yeremia 33 ayat 3. Ingat aja angkanya 3 semua ya, gampang. Yeremia 33 ayat 3. Yuk kalau sudah ketemu, kalau sudah dapat, kita belajar sama-sama, kita baca sama-sama ayatnya. Nanti di rumah dibaca ulang lagi sampai hafal. Nanti di minggu terakhir kakak-kakaknya akan kasih lagi ayat hafalannya dan adik-adik sudah bisa hafal. Yuk kita baca sama-sama ayat hafalannya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nah, dari ayat ini firman Tuhan bilang begini, kalau kamu butuh sesuatu, kalau kamu belum tahu sesuatu, kamu perlu mengetahui sesuatu, berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi andalan kamu, hanya Tuhan yang menjadi harapan kamu. Firman Tuhan yang sudah selesai, kakak berharap adik-adik tetap baca firman Tuhan setiap hari. Baca Alkitab setiap hari, walaupun gak pernah ke gereja, belum ke gereja lagi, belum bisa ibadah bareng-bareng lagi seperti dulu, tetap Alkitabnya dibaca. Oke, minta papa mama bantu kamu baca firman Tuhan setiap hari supaya kamu semakin kuat. Supaya kita sama-sama nanti bisa ibadah lagi. Supaya Tuhan tolong kita, supaya kita bisa berkumpul lagi, ketemu kakak-kakak sekolah minggu, ketemu teman-teman yang lain juga, dan kita bisa beribadah bersama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan jadi pelaku firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, jadi anak yang hebat yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan kita akan tutup dalam doa
sebelum kita selesai supaya Tuhan memberkati kita dan adik-adik juga bisa belajar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa, kakak akan berdoa buat adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan dari kisahnya Daniel yang hebat. Kami belajar bahwa kami akan selalu mengandalkan Tuhan, berseru berdoa hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menolong kami sehingga kami mampu melakukan banyak hal yang bahkan yang tidak kami bisa lakukan. Tapi karena Tuhan kami percaya kami bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi saksi dengan kami selalu mengandalkan Tuhan, kami memperlihatkan Tuhan Yesus yang terhebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Oke adik-adik, sebelum selesai ibadah, jangan kemana-mana dulu, masih ada satu kali lagi nih kita akan berdoa berkat, minta berkat dari Tuhan. Yuk sekarang tangannya diangkat dua-duanya, kita akan terima berkat dari Tuhan, kita akan memohon berkat dari Tuhan. Kakak akan berdoa buat adik-adik, adik-adik angkat kedua tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ibadah yang hebat, buat ibadah yang dipakai Tuhan, buat ibadah yang memberkati kami. Dan hari ini kami mau terima berkat sebelum kami tutup ibadah. Berkati kami Tuhan di dalam kesehatan kami, keseharian kami, sekolah kami, pendidikan kami, orang tua kami, keluarga kami. Diberkati Tuhan, berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, sampai kami bisa kembali lagi beribadah bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun kami lakukan, Tuhan selalu lindungi kami dan Tuhan selalu membuat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.